dengan sebab dimandiin pakai merah putih mereka jadi insaf. Dari beragajul berhenti beragajulnya, dari kurang ajar kepada ibu bapaknya berhenti kurang ajarnya, jadi soleh, jadi sopan. Yang tadinya hanya salam lantas jalan sekarang mau wirid. Yang tadinya belang betong sholat sekarang merasa kewajiban. Itu berarti menyempurnakan keimanan. Kalau dengan sababiah dimandiin menjadi iman muncul. Dengan sababiah dimandiin menjadi kuat keimanan. Fahuwa wajibun. Maka ngamandian jadi wajib. Pahlawan kisah daya ini sering kejadian. Orang-orang yang masuk Darul Iman ada istilah finish pengetesan benar atau tidak dengan teori, lalu hakikatnya tanda-tanda yang diberikan Allah. Hadirin, ada sesuatu yang harus diterima. Kebetulan para jamaah itu di antara yang 7 ini ada sejarah. Cabang ada di wilayah Bogor di sini. Dia mandiin, yang 1 pernah dimandiin, yang 6 tidak. Begitu penyerahan anu genep gugur. Begitu dipariksa sabarakali di mandian teu pernah ari ieu anu lulus. Abdi opat kantos di dia. Allahu Akbar. Can kaharti nah. Akhirnya tapakur demi tapakur. Berarti untuk jamaah Darul Iman di mandian awal masuk itu wajib hukumnya. Yang asalnya tidak sunat, tidak wajib. Dengan sababiah perjuangan untuk menyempurnakan manusia supaya beriman, fahuwa wajibun, maka dimandian jadi wajib. Ulah gagabah nyalakeun ka Darul Iman mah. Boro-boro dalina gelut nanggedaikeun. Benar-benar? Oh, dalil aya dalil nakli, aya dalil akli. Aya dalil akli, aya dalil nakli. Dalil akanu kaharti kota sesuai jeung dalil nakli Quran jeung hadis. Kecuali anu mutlak. Anu mutlak aya larangan, Darul Iman selalu memberantas walau kan itu datang dari kiai. Misalnya para jamaah datang ke sini punya pengalaman dari guru yang lain, ilmunya tinggi, kesaktiannya hebat, tapi ternyata mencampur aduk antara hak dan batil. Yakin adanya Allah, yakin deh karena isim cek tadi macam ustaz dari geuningan. Naon geuningan? Musyrik, jelema musyrik mah tertolak seluruh amal. Lamun dipikir-pikir macaramah nu tadi nu nyasarkeun teu geuning lain jelema bodoh, ulama lamun kitu mah. Urang jelema awam teu aya kanyaho ngan kudu turkeun ulama minta syariat. Naon carana kumaha carana supaya maju dagang dibere isim, hukumna musyrik. Lamun dipaksakeun dipibandak urang berarti usaha urang dug huluk pet nyawa banting tulang ngabelaan anak pamajikan. Terus ayana sodakoh jariah nepi ka munggah haji akibat musyrik tertolak seluruh amal. Allahu Akbar, alangkah rugi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, masalah keimanan, masalah disiplin ini penting. Disiplin seorang pimpinan sesuai dengan, kalau pimpinan itu sudah dimengerti dan sesuai dengan pedomannya, itu jamaah wajib disiplin. Sabios ngadongeng masalah disiplinan? Bios ngadongeng, boleh ngadongeng, boleh? Ada cerita salah satu pesantren ahli sufi. Pada saat itu 40 santri, ada satu yang paling disayang oleh gurunya. Yang lain biasa-biasa saja. Tapi yang satu yang paling disayang. Ini santri yang lain, Pak, Bu, para pemuda, anak-anak, ngiri dong. Pak Kiai kalau begitu tidak adil. Pak Kiai memerintahkan kepada umat supaya adil. Kenapa Bapak Kiai tidak adil? Memang kenapa? Bapak Kiai punya santri 40, kenapa yang satu sangat menonjol disayang oleh Pak Kiai? Ini tidak adil dong, saya protes. Dasar Kiai ini sudah muka sapa. Ibarat di sini barangkali Pak Said nggak bisa dalil barangkali. Susah kan, yang 40 protes, yang satu disayang. Kan bagaimana jawabnya?
Bapak Kiai ini munajat bagaimana jawabannya untuk supaya tidak tersinggung kepada yang satu, tidak tersinggung kepada yang banyak. Akhirnya turun hidayah dari Allah, maka ada hasrat dalam hatinya untuk memerintahkan seluruh santrinya memotong burung. Nah, burung teh manok. Santri-santri semua kesini kumpul besok. Begitu besoknya kumpul semua, masing-masing setiap santri dikasih pisau. Cek urang Jawa mana lading. Masing-masing dikasih pisau satu, dikasih burung satu. Diperintahkan oleh Bapak Kiai, coba kamu masing-masing potong, bertebaranlah masing-masing dan potong burung ini di tempat yang kira-kira tidak ada yang lihat. Itu Kiai perintahkan. Akhirnya seluruh santri yang 40 ini dia berjalan masing-masing cari yang gelap. Ada yang ke gua, culang cilung, senet, potong. Ada yang ke pinggir laut. Masing-masing mencari supaya ulah air ningali. Singkat cerita, datang lagi menghadap Kiai. Lalu lapor bagaimana? Sudah Pak Kiai, semua sudah. Yang satu ini Pak Kiai mohon maaf, saya mohon ampun. Yang saya punya belum bisa saya lihat, belum saya potong. Kenapa? Pak Kiai tadi bilang sembelihlah burung ini yang kira-kira di tempat yang tidak ada yang lihat. Saya lari ke guha, Allah lihat. Saya lari ke gunung, Allah lihat. Saya pikir saya lari ke atas ke bawah bumi, yakin Allah lihat. Maka saya tidak bisa potong burung ini. Akhirnya tersenyumlah seorang kiai. Tuh, dengerin. Orang yang disiplin, kenapa? Apa bedanya? Kamu hanya sekedar biasa, ini paling kami sayang. Karena saya, dia adalah kekasih Allah. Yang betul-betul yakin dan meyakinkan apa yang dipelajari yang saya berikan. Artinya, jadi dengan ketaatan, dengan keselekbelinan kepada guru, dan guru itu betul-betul menang hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala, bukan guru nu ngajamin, tapi Allah nu ngajamin. Baheula mah aya istilah kawalat cenah aku guru. Lain kawalat. Saur Kangjeng Nabi malam yaskurin nasa lam yaskurilah jelema nu teu daek terima kasih. Tidak mau bersyukur antar manusia, berarti orang itu tidak mau bersyukur terhadap Allah. Orang yang tidak bersyukur terhadap Allah, inna azabil lasadid. Nu kurang ajar ka guru, kalau pasan guru ngadoa, sok istilah kawalat didinya, lain guru anu ngadoakeun teu waras, da ngaran guru nu bener mah haram ngadoakeun teu waras teh. Ngan kunaon anak masuk aya cilaka, kawalat, istilah kawalat teh laknat Allah akibat teu inget ka jelema nu boga jasa. Nu mah tong coba-coba. Naon perkara nu kos katampi ijazah wani ngarobah tanpa musyawarah jeung pimpinan. Sabab ieu mah ajarana termasuk khairul adat anu mal kahontal kota. Kahartos bihaulaka wa quwwatikal akbar. Sakali bener. Jol pidahu Allah, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kamu anggap itu baik menurut otak, menurut alat, ini benar begini. Padahal di sisi Allah benar. Hade wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Terkadang itu pertama, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Terkadang dianggap olehmu itu salah, jelek, padahal di sisi Allah sangat baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Terkadang menurut otakmu, menurut ilmu kamu itu baik, padahal di sisi Allah salah. Maka saya mohon kepada para jamaah, jangan mendahului nyanyahoanan lah cucu nama kumahnya. Nyanyahoanan kepada takdir yang akan diberikan Allah di dalam berdoa. Seperti para pemuda
Kita lihat orang yang demplon, menor, cantik, campernik, sangat menarik. Ngadoa, ya Allah, abdi cinta kasih eta. Mudah-mudahan Ibu Ramana soleh manehna bogoheun ka abdi. Ulah lalawara eta. Apakah kita tahu kalau kita berdoa orang itu akan mau kepada kita lalu hidup kita berbahagia dengan mereka, dengan orang itu? Tidak tahu. Kadang kita pada umumnya sering membacakan doa secara bahasa kita ini, ya Allah ya Rabbi berikan harta yang banyak, yang halal, yang baik untuk bekal ibadah. Itu pun ulah lalawara orang Tasik. Kelihatannya hebat. Tapi kalau kita tafakur, yang namanya janji, ya Allah berikan harta yang banyak untuk bekal ibadah. Besok lusa urusan perintah Allah kalau dilaksanakan, yatim, fakir, miskin di samping kiri kanan. Belum pernah kita perhatikan jalan-jalan didahului, maka haram itu duit dipakai jalan-jalan. Ngerti? Ini tafakur loh. Di dalam melesetnya bahasa kita. Maka tidak anehlah kalau kita kaji sampai ke sana, umat Islam yang mau bekerja baik, yang selalu berdoa dan berjuang demi kebaikan, akhirnya kehancuran yang diterima. Apa sebabnya? Sok palsu yang dina hidupnya jadi munafik. Ciri orang-orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila dia diberi amanat, gagabah, cedrak. Kalau ngomong suka bohong, palsu, kadzaba. Jadi ngomong kepada Allah untuk bekal ibadah, begitu diberikan, dipakai jalan-jalan. Giliran diminta bantuan untuk membangun masjid, madrasah, musola demi kepentingan agama, membangun got, reparasi jalan dan lain-lain. Hesek merepet cap jahe merengkene butut kutilang, giliran kabogot du hulupet nyawa nginjem dilaksanakeun. Doraka lahir. Ai minta ke bekal ibadah, ai kana maksiat gampang, ai kana jalan hade hesek. Kalau kita isinya sudah berjanji akan untuk bekal ibadah apabila diberikan harta, yang pertama, walan nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wan naqsi wal am. Sungguh kami akan uji dengan bermacam-macam perkara. Allah akan menguji, iblis janji. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, dengan sebabnya kami menjadi ahli neraka atas kutukanmu. Akibat kami tidak mau sujud kepada Adam, maka kami berjanji akan menggoda manusia yang punya tujuan yang lurus. Allah menguji, iblis menggoda. Kira-kira siapa yang tahan? Ajenting ulama janggotan hebat caritana. Geus nepi ka dinya mah hese iblis teh perjuangan di zaman Nabi Adam. Urang mah anyar. Matak loba tergelincir. Zakat, kieu zakat fitrah, giliran zakat mau, zakat harta, zakat tatanen. Giliran zakat fitrah fakir miskin 3 kilo kiai yang tonan, yang kintalan. Goblok datang ngajalkeun hukum. Tidak ada hak dalam asnaf yang 8 kiai kebagian zakat fitrah, tidak. Apalagi kiainya yang mampu. Kenapa terbalik? Hak fakir miskin hanya 5 kilo paling banyak. Giliran ustaz. Alasannya fisabilillah. Kalau dipakai fisabilillah kalau mampu. Bukan fisabilillah, fisabilillah batni. Perjalanan beteng sorangan. Nah, wah fisabilillah. Tadi dia bisa. Makanya yang paling pantas karena kita tidak tahu, ya Allah ya Rabbi saya memandang kepada anak si fulan bin fulan, wajahnya baik, potongannya hebat, ilmunya hebat, bicaranya dan akhlaknya sangat ramah. Jika pantas untuk kami, ya Allah, bermanfaat rumah tangga untuk masa depan kami dengan si eta, jadikanlah kami ya Allah berumah tangga dengan si fulan. Insya Allah mau berat-berat teuing. Pasrah semuanya. Itu namanya bertauhid. Kita tidak mendahului apa yang Allah berikan. Kita tidak tahu sama sekali. Ngerti?
Ulah nyanyawanan di rumah. Ya Allah, ya Rabbi, saya ini dinasibkan olehmu sebagai tukang dagang. Jadikanlah ya Allah perdagangan kami yang lancar, yang beruntung besar, rezeki yang baik, dan apabila sudah terterima itu rezeki atau milik, jadikanlah yang milik yang kami bawa agar bisa dibawa amal ibadah semasa hidup kami di dunia, sehingga menjadi bekal dunia akhirat. Insya Allah mah cara jadi pakai jalan-jalan sebahagian mau dilanat-lanat teuing begitu berarti janji. Kaharti. Jadi memperdalam membutuhkan keimanan ia memang pelaksanaan anu abot. Allah sumpah demi zaman kabeh jalma karugian angin jalma anu iman jeung milampah kang solehan. Apa teh surat naon teh? Rejeng silih wasiatan dina hak jang kabenaran jalma anu kitu pisan bakal menang kabagjaan. Semua manusia di dunia ini adalah rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini berbicara tentang beriman, melaksanakannya yang paling berat. Allahu Akbar. Orang yang beriman tidak mungkin langkah dan ucapannya sembarangan dan nyanyahoanan mu akan masa yang akan datang. Makanya semuanya di dalam dakwahnya jua khariqul adat beda jeung batur, ngan kudu kaharti beda jeung mah keur tapakur. Bener teh beda jeung batur. Kita ini sedang membicarakan khariqul adat anu aneh. Maka perjalanan kita sedikit saya bawa menyesuaikan dengan khariqul adat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat wabil khusus jamaah Darul Iman yang kami hormati. Boleh cerita lagi, boleh? Insya Allah ini mencontohkan orang yang tidak menjumbungkan bahwa betul-betul beriman kepada Allah. Banyak kita ambil contoh. Pada suatu riwayat, Sayyidina Ali sedang berjalan-jalan ke gunung. Lalu Sayyidina Ali itu menemukan seorang pemuda anak angon kambing. Di antara kambing itu ada yang disenangi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Umar. Hapunten. Oleh Sayyidina Umar itu kambing sangat disayangi dan disenangi. Sayyidina Umar berkata kepada si anak angon, "Jang, kambing ini kambing siapa?" "Kambing majikan saya, Pak." "Bagaimana ini kambing yang satu ini kalau saya beli?" "Bila perlu dengan kamu kebeli," kata. Saya kan ini manusia sebagai buruh, hanya tukang angon. Kalau bapak perlu datanglah kepada yang punya. "Alah, itu sih yang punya kan nggak tahu. Yang penting kamu ceritakan bahwa kambing ini dimakan maung, habis bakal nggak tahu dia." "Iya Pak, majikan saya boleh saja tidak tahu, tapi kan Allah tahu." Itu jawaban anak angon. Sayyidina Umar sangat ketajib baru ketemu pemuda seperti itu. Akhirnya siapa sih majikan kamu? Si Anu. "Yuk kita datang." Akhirnya dengan kata-kata yang menyentuh kepada Sayyidina Umar, itu kambing dibeli semuanya kambing sekalian dengan anak angonnya. Akibat manusia betul-betul teriman yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Dia merasa kenal dengan Allah. Orang yang kenal kan merasa dirinya. Beda dengan kenal dengan Allah, jangan disamakan dengan kenal lain daripada Allah. Jadi kenal Allah itu kita selalu merasa bahwa kita ini selalu dilihat Allah. Kalau orang selalu perasaan dilihat Allah, itu tidak mungkin
seluruh anggotanya dan disetir oleh hatinya keimanan dengan nancap, tidak mungkin akan bermacam-macam lagak di dunia ini. Si tangan dia mau macam-macam, hati bilang Allah lihat, diam loh. Si hidung, mulut mau cium, hati bilang jangan dicium loh, Allah lihat. Karena imannya sepotong dan sekadang-kadang, boleh ngaji dan lagi dengerin cara mau boleh mantap, giliran papa ngejeng cewek menurubur apa biasa. Pemuda kagok keimanan anak. Baheula ini sungkurin ke pemuda, baheula ayeuna malpati beda, ayeuna mah. Mata cinta ke Allah, naon bedana jeung cinta ka awewe? Naon bedana cok? Cinta ke Allah jauhi larangannya, cinta kepada cewek dekati larangannya. Itu bedanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Darul Iman khususnya dan umumnya hadirin yang sama hadir di tempat ini. Kita ini sedang memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keterangan orang-orang yang sering menegakkan dan selalu melopori dan menyetujui juga menghadiri tentang Isra dan Mi'raj, itu tidak akan mati orang itu kecuali matinya membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kita hadir ini betul-betul akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tidak mati kecuali mati membawa iman. Tadi saya dengar penceramah dari Bapak Kiai, hanya tidak dijelaskan. Dia bilang daripada musyrik mendingan apa tadi? Mendingan judi. Tapi saya nggak nyuruh katakan begitu. Itu begini Pak, judi, lacur, mabok. Begitu kita sadar, kita tobat dan tidak melakukan lagi, Allah langsung ampun. Tapi kalau musyrik, misalnya kita sudah pernah mempunyai ilmu, istilah ilmu diisi, istilah ilmu hadirat. Yang namanya musyrik itu badannya selalu akan Allah berikan pengawal bangsa setan yang tidak bisa pisah lagi. Maka susah apabila tidak ketemu salah seorang guru untuk menghancurkan akibat kemusyrikan yang ada di badannya. Itu rahasianya yang saya tafakurin. Karena dalam satu ayat, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Orang yang berpaling kepada Allah yang sifat Rahman, Allah akan turunkan setan, fahuwa lahu qarin. Si setan jadi temannya. Setan jangankan Allah perintahkan, tidak diperintahkan pun sudah janji akan selalu menggoda dan menggoda kepada manusia. Lalu sekarang setan yang akibatnya ilmu yang diisi oleh guru. Kalau tidak ketemu lagi yang guru yang bisa menghancurkan, maka musyrik tidak akan ada ampunan dari Allah. Allahu Akbar. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Maka keluar dari dunia ini, maka mati tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Bersyukurlah terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ketemu perjalanan Darul Iman yang sababiah Darul Iman bisa menghancurkan kemusyrikan, kebatilan dan menjadi sababiah perjalanan ini kita bisa mengesahkan Allah dan betul-betul tidak ada Tuhan dan tidak ada yang akan menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tekad itulah apabila terhindar dari kemusyrikan akan menjadi kenyataan. Berbicara kenyataan, hadirin, kalau kita tidak ketemu jalur ini, kita akan menghancurkan kemusyrikan, kebatilan yang sudah melekat dan menjadi khairul adat di dalam dirinya. Misalnya kita ngadepin orang jahat. Orang jahat ini bisa demonstrasi memperlihatkan kehebatan dalam dirinya, nggak mempandik kadek, bisa ngilang dan lain-lain. Itu kalau belum ketemu Darul Iman susah, walaupun kiai yang hebat ibadah dan dakwahnya, kalau tidak dengan musyrik lagi susah untuk meruntuhkan itu.
Alhamdulillah dengan jalur-jalur iman, bagaimana hebatnya, ngapak mega ilmunya, bisa hilang. Begitu ketemu Said, nungging, merasain nungging. Apa sebabnya? Ada rahasia yang menjadi gagah dalam dirinya adalah disebut hodam. Hodam itu tercabut dengan sababiah di mandian tadi. Maka insya Allah kalau manusia-manusia Islam mengetahui rahasia Darul Iman, saya yakin akan masuk jamaah Darul Iman. Kalau manusia yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka belum mengerti, kadang-kadang salah sangka Darul Iman ilmu dukun, Darul Iman ilmu tukang ubaran nugelo. Benar sih benar, nugelo ahlak, nugelo macam-macam. Nan lain berarti ilmu khusus kadinya. Ilmu Darul Iman bukan hanya ilmu dunia, tapi dunia akhirat. Perjalanan Darul Iman bukan hanya ilmu kebatinan, tapi zahir batin. Batur hanya ngabuktikan gitu layanan. Ilmu Darul Iman bukan hanya ilmu bela diri, tapi bela kebenaran. Giliran salah, nerima salah, tobat ke Allah, nges nerima salah. Manusia rek membutuhkan melebihi dari Allah sehingga akan melayangkan nyawa. Hadapilah. Maka kalau kita tafakur kepada kenyataan, ini kadang-kadang bingung hadirin. Mereka tahu, ulama-ulama tahu bahwa perjalanan itu adalah batil dan merusak, tapi untuk menghancurkannya bingung. Padahal di dalam Quran sering kita bacakan, sering dengar fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada yang lacut, wa taqwaha, dan kepada yang takwa. Ini untuk memilih keduanya ini qad aflaha man tazakka, man zakkaha. Berbahagialah, nyata bagja pikeun kajalema bagi orang-orang yang membersihkan diri terutama dari kemusyrikan. Wa qad khaba man dasaha, dan celakalah orang yang mengotori dirinya. Al musyriku najasu, ay musyrik teh najis. Pami aya pamusyrikan berarti kotor awakna. Wa qad khaba man dasaha, maka celakalah orang-orang yang mempunyai kemusyrikan, artinya mempunyai najis dalam dirinya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati. Di mana-mana yang paling difokuskan tentang Isra wal Mi'raj ini sedang menceritakan tentang salat, karena Isra Mi'raj sejarah turunnya tugas dari Allah tentang salat. Sedang salat yang disebut tiangnya agama. As-salatu imanudin paman aqamaha faqad hadamadin. Saya jalma salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak mendirikan salat berarti sedang merobohkan agama. Hadirin, jadi yang awal saya berceritakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj, sedang membahas khawarikul adat sebelum sebelum menerima tugas dari Allah akibat Isra Mi'raj, sehingga penyakit apa yang kita alami mudah-mudahan menjadi tersentuh dan bisa memilih mana hak, mana batil akibat dari sejarah sebelum diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terusin. Benar terusin? Tadi jam 9, sekarang sudah jam 10. 1 jam. Sabaraha jaman kira-kira? Waktu Isra Mi'raj Nabi diberikan suatu minuman 2 macam. Ada yang putih, ada yang bening. Adanya yang bening, saya minum dulu kalau sekarang.